Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Arum dengan NIM 22101009. Saya dari program Studi Administrasi Pabrik. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, saya akan membacakan materi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Politik Kebijakan. Sebelumnya maaf ya Bu kalau banyak suara motor karena rumah saya dekat tepi jalan, jadi rawan suara motor. Baiklah, kita akan melanjut bahas ke materinya. Nah, kita akan membahas materi tentang ukuran pembangunan. Kita harus cari tahu dulu apa itu ukuran pembangunan. Ukuran pembangunan sendiri adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah. Nah, ukuran pembangunan ini sendiri ada beberapa indikator. Yang pertama itu adalah kekayaan rata-rata. Bisa dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah pendapatan per kapita. Salah satu indikator makroekonomi yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Namun, indikator ini punya kelemahan, yaitu seperti mempertimbangkan distribusi pendapatan nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, yang kedua ada pemerataan. Pemerataan ini bisa dilihat dari aspek Gini ratio. Gini ratio ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat. Nah, semakin rendah Gini ratio, semakin merata distribusi pendapatannya. Lanjut, yang ketiga ada kualitas kehidupan. Bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia atau IPM yang digunakan untuk mengukur kemajuan, kemampuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah dan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu harapan hidup seperti pendidikan dan pendapatan. Dan yang keempat ada kerusakan lingkungan. Digunakan untuk mengukur tingkat kerusakan lingkungan seperti kualitas air, udara, dan tanah. Lanjut, yang terakhir, yang kelima ada indeks keadilan sosial. Dapat digunakan untuk mengukur tingkat keadilan sosial dalam suatu masyarakat seperti kesejahteraan kesempatan, keadilan ekonomi, dan keadilan hukum. Baiklah, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada salah kata, dan mohon maaf kalau berisik suara motor Bu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.